kita akan mulai belajar tentang materi yang sering keluar di uji kompetensi. Ini berdasarkan survei yang saya lakukan beberapa tahun di beberapa kali uji kompetensi. Dan ini yang mereka katakan. Dan harusnya ini menjadi pedoman bagi teman-teman bagaimana mempersiapkan diri kalau ada yang belum paham. Ini akan dijadikan sebagai acuan atau sebagai bahan untuk teman-teman mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mari kita mulai. Nah, setelah saya melakukan survei, setelah teman-teman ada yang keluar dari uji kompetensi, keluar dari ruang ujian, saya tanya pada mereka apakah Anda yakin kompeten. Ternyata 12 dari 214 orang jawaban, 94,4% mereka menyatakan bahwa saya yakin kompeten. Kemudian, nah ini yang paling sulit. Ada beberapa teman yang mengatakan ada materi yang sangat sulit. Kita lihat persentasenya 22,3%. Ini anak, anak maternitas ya, maternitas. Pada saya tidak tahu nih, padahal soal untuk apa? Soal untuk si ini atau si maternitas ini ada sekitar 20-an ya, kurang lebih 20-an. Jadi ini sangat krusial apabila ada yang mengatakan sulit. Kemudian selanjutnya yang anak juga merupakan hal yang sulit di samping juga dengan manajemen. Tapi kalau manajemen itu soalnya baru paling juga 11 gitu ya, 11, 12, 10 sampai 12 soal kalau untuk manajemen, jadi tidak terlalu ini. Kemudian kalau yang selanjutnya yang paling anak juga termasuk 12, ini 20 ya, anak sama 20 dengan maternitas. Kemudian keluarga, ya KMB katanya sulit KMB, padahal KMB itu besar sekali. KMB soalnya sekitar 60-an ya, 58 sampai 63 lah, sekitar segituan. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan KMB, nanti saya khawatir tidak bisa membantu pada soal yang lainnya. Kemudian selanjutnya, selain itu ada 6%, itu 6% jiwa. Nah, 6% jiwa, kemudian gerontik, disusul dengan gerontik dan lain sebagainya, itu tidak banyak ya, tidak banyak. Itu yang dari mata kuliah, jadi tetap mata kuliah maternitas menjadi mata kuliah yang menjadi momoks ya bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting nih sekarang. Apakah tindakan yang keluar, tindakan keperawatan yang keluar. Ini saya memberikan jawabannya pada mereka. Infus, kolostomi, NGT, kateter, oksigen, perawatan luka, perawatan postural drainase, dan watershed drainase. Nah ini infus. Ini infus itu selalu keluar. Makanya kalau yang di atas 20% itu wajib lah dikuasai lah ya. Di atas 20% saya bilang di sini berarti ya. Nah, ini dari sini wajib nih. Postural drainase juga sebenarnya ada, ya, tetapi tidak terlalu sering. Mungkin ada 1 atau 2 saja soalnya. Kemudian selanjutnya ada kolostomi, itu yang sering keluar itu kolostomi. Jadi mulai sekarang cari SOP kolostomi, biasanya yang ditanyakan pengkajiannya, langkah-langkahnya, kemudian cara mengukur besaran lubang kolostomi. Kemudian ditanyakan juga biasanya ditanyakan tentang pendidikan kesehatan pada pasien dengan kolostomi. Itu pun menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian yang kedua, yang paling banyak adalah NGT. Jadi NGT harus menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian disusul dengan kateter, ya di kateter. Kemudian ada selanjutnya ada perawatan luka,
Kemudian ada oksigen, oh ya ada watershed drainase, watershed biasanya persiapan, kemudian cara meriksa cara mengganti botol, juga cara meriksa ke bagus tidaknya jaringannya ataupun salurannya, apa manfaat atau apa dan lain sebagainya. Kemudian oksigen juga ada banyak sekali. Oksigen biasanya muncul berupa alatnya, saturasinya itu dihubungkan ya, dihubungkan antara saturasi dengan alat yang diberikan, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya hitungan. Nah, hitungan yang paling sering keluar. Ini hitungan yang paling sering keluar. Yang pertama adalah usia kehamilan. Anda harus, kalau misalkan ada yang belum bisa, maka menghitung usia kehamilan wajib bisa. Saksiran persalinan juga wajib bisa. Kemudian luka bakar itu yang keluar. Kemudian dosis obat. Biasanya dosis obat ini pengenceran, gitu ya, pengenceran ataupun dosis anak. Kemudian juga usia anak ada, GCS itu juga sering keluar, dan kekuatan otot Anda harus sudah paham kekuatan otot beserta tetesan infus. Tetesan infus juga berkali-kali keluar. Ya, jadi wajib Anda ketahui. Kemudian masalah keperawatan yang paling sering keluar, nyeri. Nyeri, bersihan jalan napas. Anda ingat, kalau nyeri itu skalanya 6, maka kita bisa menyatakan bahwa itu nyeri sebagai prioritas. Kemudian bersihan jalan napas, ada kata kuncinya, misalnya rales atau ronhi atau dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian yang harus Anda kuasai, Anda perhatikan kata-kata kunci. Kemudian perfusi cerebral, ya perfusi cerebral juga ada. Kemudian keseimbangan cairan. Kalau keseimbangan cairan Anda apakah lebih atau kurang juga Anda harus perhatikan. Kemudian intoleransi aktivitas, biasanya intoleran aktivitas lebih cenderung kepada pasien tidak bisa toleran terhadap aktivitas, di mana perbedaan dengan kerusakan mobilitas fisik adalah di mana si intoleransi aktivitas itu tidak ada masalah dengan ekstremitas, tapi kalau kerusakan itu ada masalah dengan ekstremitas. Itu di sana kuncinya. Kemudian cardiac output pada pasien-pasien jantung itu masalah utama biasanya adalah cardiac output. Kalau tidak ada cardiac output, maka masuknya ke intoleransi aktivitas. Kemudian kalau perfusi cerebral tadi untuk khusus untuk pasien-pasien stroke atau mengalami trauma di kepala, dan biasanya kita lihat dari GCS, kemudian kita lihat dari apakah ada fraktur cerebral, basic cranii gitu ya maksudnya, itu juga bagian yang harus diperhatikan. Termasuk juga GCS tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya, apakah keperawatan jiwa yang muncul? Nah, ini Anda harus paham SP-nya, TAK, dan lain sebagainya. Yang sering datang atau yang sering muncul adalah halusinasi. Halusinasi itu logikanya gini, kalau orang itu biasanya kalau nggak ditanya dia nggak akan pernah ngomong. Jadi kalau ada orang yang ngomong sendiri, artinya dia berpersepsi ada orang yang ngomong atau orang yang ngajak ngobrol. Kalau orang ngobrol biasa juga bisa disebabkan orang misalnya halusinasi dengar. Kalau waham dia tidak, lebih cenderung pada penilaian dirinya. Ya. Kemudian harga diri rendah, ISOS juga ada, dan jangan lupa nanti ada tambahan lain di bawah bahwa PK, perilaku kekerasan, dan risiko bunuh diri pun ada di dalam perawatan jiwa. Jadi itu juga harus menjadi bagian yang teman-teman kuasai. Nah, ini gambaran tambahannya, tambahan catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman. Yang pertama EKG. EKG yang muncul apa? EKG yang muncul paling juga gelombang apa yang harus didesesok. Misalnya heart rate-nya berapa, kelebihan volume cairan, kemudian
Tentu kalau ada pasiennya asipes dan lain sebagainya. Pertukaran gas itu bisa disebabkan dan ditandai dengan adanya AGD, berarti pertukaran gas. SOP kateter, SOP NGT, risiko bunuh diri, penurunan curah jantung juga ada, keputusasaan dan diagnosa komunitas, kemudian kruk, naik turun dari tangga dengan menggunakan kruk, itu harus jadi bahan pemikiran Anda. Kemudian gangguan perfusi jaringan perifer, pola napas tidak efektif, pola napas ditandai biasanya pergerakan cuping hidung dan retraksi dinding dada, itu menunjukkan adanya pola napas. Kemudian strategi penanganan konflik sudah saya buatkan materinya, Anda tinggal melihat saja di mind map. Kemudian kode etik. Nah, kode etik biasa muncul antara 2 sampai 12 biji kode etik. Jadi kode etik ini tolong Anda perhatikan, tolong Anda pahami supaya ada nilai tambah yang Anda dapatkan dari mempelajari kode etik. Yang ke berapa? Selanjutnya adalah APGAR. APGAR itu harus paham. Harus benar-benar paham. Biasanya ada hitung-hitungan tentang APGAR. Kemudian juga ada kasus fraktur, karena fraktur juga termasuk kasus yang sering banyak muncul karena merupakan penyakit 10 besar di Indonesia terkait dengan trauma. Intoleransi aktivitas tadi sudah saya jelaskan. ROM ada yang ROM pasif dan ada ROM aktif. Itu bedanya apa? Kemudian gangguan citra tubuh dan etika tadi sudah. Untuk etikanya gangguan citra tubuh kalau misalnya ada hal yang body image lah ya, kalau pasiennya tidak puas terhadap tubuhnya, misalkan malu dan lain sebagainya, berarti gangguan citra tubuh. Gangguan mobilitas fisik tadi sudah saya jelaskan. CAS index pun harus Anda kuasai. CAS index misalnya A, B, C sampai E itu berapa ya. Kemudian keseimbangan kadar glukosa darah, artinya Anda harus paham tentang hipoglikemi dan hiperglikemi. Kemudian gangguan mobilitas fisik tadi sudah, defisit nutrisi, kemudian hipertermi. Hipertermi bisa ditegakkan kalau suhunya di atas 38,5, kemudian volume cairan itu kita lihat dari urinnya, kita urin status di turgor kulitnya, gangguan perfusi cerebral tadi juga sudah, integritas kulit, kalau pasiennya kering, kulitnya kering, kemudian resiko penimpan, misalnya pada pasien dengan gagal ginjal, biasa kulit kering. Defisit juga sama, kurang volume cairan, perilaku kekerasan, dan analisis gas darah. Kemudian ada juga penentuan dosis anak. Anda masih ingat rumus yang? Nah, itu ada di YouTube di bawah ada rumus yang. Gangguan mobilitas fisik tadi sudah, nutrisi sudah, hipertermi sudah saya jelaskan. Mobilitas fisik juga pertukaran gas, gangguan pola napas, kateter, bersihin jalan napas. Itu materi-materi yang secara garis besar itu keluar, ya, yang secara garis besar keluar, dan